Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri Siti Sofia NIM 036 dan teman saya Sinkemita Sawinda NIM 038. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan gender dalam pendidikan. Submateri yang akan kita bahas ini pertama pengertian gender, yang kedua problematika gender dalam pendidikan, yang ketiga bentuk-bentuk perilaku bias gender, yang keempat pendidikan memandang gender, terus yang kelima membangun pendidikan berspektif gender di sekolah, dan yang terakhir yaitu menuju kesetaraan gender dalam pendidikan. Pada materi selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya yaitu Sinkemita Sawinda. Dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gender. Gender dalam bahasa Inggris diartikan sebagai jenis kelamin. Tetapi masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa jenis kelamin dan gender itu sama. Padahal makna dari jenis kelamin dan gender itu berbeda. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, sedangkan jenis kelamin merupakan kodrat dari Tuhan yang sifatnya given dan tidak bisa ditukar. Selanjutnya, problematika gender dalam pendidikan. Kesetimbangan gender yang terjadi di berbagai sektor di masyarakat diasumsikan muncul karena terdapat bias gender dalam pendidikan. Di antara aspek yang menunjukkan adanya bias gender dalam pendidikan dapat dilihat pada perumusan kurikulum dan juga rendahnya kualitas pendidikan. Dalam implementasi pendidikan masih terdapat banyak hal yang menonjolkan laki-laki berada pada sektor publik, sedangkan perempuan berada pada sektor domestik. Anak laki-laki lebih banyak diberikan bahan ajar yang bersifat publik, seperti perbengkelan, teknik mesin, dan sebagainya. Sedangkan perempuan diberikan pengajaran tentang cara memasak, menjahit, dan hal-hal yang bersifat kerumah tanggaan. Selanjutnya, bentuk-bentuk perilaku bias gender. Yang pertama, marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi. Gelombang perdagangan bebas dikendalikan oleh pemilik modal yang pada dasarnya adalah kaum laki-laki. Kaum perempuan ditindas, dieksploitasi sebagai tenaga buruh murah, diperjualbelikan sebagai bahan komoditi atau trafficking. Dan yang dominan untuk melakukan proses penindasan tersebut adalah para orang-orang elit, baik di bidang ekonomi, sosial, bahkan elit agama, yang turut menjadi bagian dari proses dehumanisasi tersebut. Dengan melakukan pembiaran terhadap berlangsungnya penindasan terhadap kalangan masyarakat yang lemah dan dilemahkan. Selanjutnya, yang kedua, adanya subordinasi. Subordinasi merupakan suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat telah memilah-milah peran laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Misalnya, perempuan hanya pantas di dapur. Yang ketiga, pembentukan stereotip dan pelabelan negatif. Stereotip adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris di lapangan. Pelabelan negatif secara umum melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotip yang berkembang berdasarkan pengertian gender yaitu bahwa perempuan memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugasnya yang terkait dengan urusan kerumah tanggaan saja. Konstruksi gender oleh masyarakat selama ini yang bersifat stereotip, yakni perempuan itu lemah lembut, cantik, gemulai, emosional, keibuan, dan tekun, sehingga tempatnya lebih pantas di ruang kerumah tanggaan.
Sedangkan laki-laki yang memiliki sifat kuat, kekar, rasional, jantan, dan perkasa, sehingga tempat yang lebih pantas bagi laki-laki adalah di dunia terbuka dan menantang. Jika konsep stereotip ini dipertukarkan sesuai kondisi, waktu, dan tempat, maka perubahan tidak hanya terjadi di rumah tangga, namun juga terjadi di tempat kerja, ruang politik, ruang pendidikan, ruang ekonomi, ruang agama, bahkan pada tingkat negara dan bangsa. Maka dari itu, laki-laki dan perempuan memiliki ruang yang sama untuk melakukan fungsi-fungsinya sebagai manusia yang sama-sama diciptakan Tuhan untuk hidup berdampingan dan bekerja sama. Yang keempat, kekerasan. Kekerasan yang dimaksud yaitu tindak kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dialami oleh kalangan perempuan, seperti pemerkosaan, pemukulan dan penyiksaan, pelecehan seksual, dan caci maki. Para pelaku kekerasan tidak hanya bersifat individu, baik dalam rumah tangga sendiri maupun dari kelompok masyarakat, misalnya tetangga atau majikan. Yang kelima, beban kerja panjang dan lebih banyak atau burden. Bentuk lain dari ketidakadilan atau diskriminasi gender adalah beban pekerjaan yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu yang lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Dalam suatu rumah tangga, pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% pekerjaan rumah tangga, sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja atau publik, juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau domestik. Selanjutnya yaitu pendidikan memandang gender, di mana pendidikan seharusnya memberikan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan dan minat setiap individu, bukan hanya diarahkan pada pembelajaran ekonomi dan ibu rumah tangga, tetapi setiap individu juga bisa diarahkan dalam bidang pertanian dan bidang lainnya. Dengan adanya bantuan pembelajaran yang akan memberikan nilai yang sangat besar dan juga merupakan langkah awal memperjuangkan persamaan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, prinsip pendidikan emansipatory di mana seharusnya memperlakukan laki-laki, perempuan, kaya atau miskin untuk berperan setara dan memiliki tujuan memperbaiki kehidupannya. Dengan kata lain, masyarakat dapat menentukan pilihannya sendiri. Pastina 2014 menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip yang harus ditumbuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama yaitu pemerataan atau kesetaraan, di mana prinsip ini mengandung makna suatu kesamaan dan kesetaraan dalam pemanfaatan setiap kesempatan, baik dalam bidang pendidikan yang harus diberikan kepada rakyat kecil, kaum perempuan, kelompok dewasa dan tua, masyarakat di tempat terpencil, dan lainnya. Yang kedua yaitu berkelanjutan. Prinsip ini menyatakan bahwa generasi sekarang harus memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi yang akan mendatang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu produktivitas. Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus menghasilkan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemajuan masyarakatnya melalui investasi dan pembangunan manusia yang memungkinkan manusia meraih potensi optimalnya. Poin yang keempat yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan berarti memberikan kesempatan kepada individu untuk berprestasi aktif dalam membangun sekaligus upaya pembelajaran dalam proses pengembangan diri, memberikan kesempatan pada masing-masing masyarakat untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Pembahasan selanjutnya yaitu membangun pendidikan berperspektif gender di sekolah. Cara untuk membangun pendidikan berperspektif gender di sekolah yang pertama yaitu menganalisis gender pada lembaga pendidikan, di mana hal ini dilakukan sebagai upaya perubahan paradigma pendidikan agar tidak hanya berpatokan pada asumsi yang tidak mendasar. Nah, perubahan cara pandang yang kurang mendasar juga harus dibuktikan dengan penelitian dan data-data pendukung yang konkret, serta mencari fakta-fakta dan sumber di lapangan, kemudian menganalisis lembaga pendidikan yang terdapat di masyarakat.
Data-data inilah yang akan digunakan sebagai patokan untuk mengambil langkah-langkah konkret dan juga sebagai pengambil keputusan strategis dalam melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Poin yang kedua yaitu pendidikan sebagai pilar, di mana pendidikan merupakan pilar utama dalam melakukan perubahan pemberlakuan diskriminasi yang masih terjadi dalam masyarakat. Jika guru, dosen, ustadz, ustazah, nyai, dan juga kiai memiliki wawasan dan pengetahuan pengetahuan tentang gender yang harus dibangun sejak dini dalam pendidikan, maka akan menjadi langkah awal untuk mendiskriminasi nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Poin yang ketiga yaitu metode dan materi pembelajaran, di mana metode pembelajaran terhadap lembaga pendidikan masih bersifat klasik, sehingga akan menjadi awal yang sulit untuk membantah ketidakadilan tersebut. Sementara itu, dengan kata lain, jika tidak dimulai dari sekarang, maka ketidakadilan akan tetap berlangsung dan dibutuhkan problematika kultural untuk memulai dialog. Sumar 2015 menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan perspektif gender diantaranya yang pertama yaitu mempunyai akses yang sama dalam pendidikan, dimana contohnya itu seperti anak laki-laki dan perempuan yang mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti pendidikan sampai ke jenjang pendidikan formal. Namun, terkadang masyarakat beranggapan bahwa pendidikan untuk seorang anak perempuan dinomorduakan. Nah, pemikiran yang memandang bahwa perempuan merupakan tenaga kerja di sektor domestik atau pekerja rumah tangga, sehingga tidak perlu diberikan pendidikan formal yang lebih tinggi. Hal tersebut merupakan pemikiran yang keliru. Yang kedua yaitu kewajiban yang sama. Contohnya seperti seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu. Nah, bersama dengan hal tersebut, yang ketiga yaitu persamaan kedudukan dan perasaan. Contohnya, baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama berkedudukan sebagai subjek atau perilaku pembangunan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai subjek pembangun mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan menikmati hasil pembangunan. Yang terakhir yaitu menuju kesetaraan gender dalam pendidikan, di mana kesetaraan gender berarti kesamaan antara laki-laki dan juga perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya, sehingga perempuan juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan masih banyak lainnya. Kesetaraan gender juga berarti penghapusan diskriminasi serta ketidakadilan yang terjadi terhadap perempuan. Dengan kata lain, persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Mursida 2013 menyatakan bahwa langkah yang tepat untuk menuju kesetaraan gender yaitu yang pertama, membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata pada semua jurusan, jenis, dan juga tingkat pendidikan. Yang kedua, mengeliminasi semua bentuk ketimpangan gender pada jurusan, bidang, kejuruan, dan juga program studi di tingkat pendidikan menengah dan tingkat tinggi sehingga terwujud kesetaraan gender dalam berbagai bidang keahlian. Yang ketiga yaitu memberikan peluang dan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi secara optimal pada semua unit dan dalam seluruh tahapan pembangunan pendidikan, mulai dari tahap perumusan, pelaksanaan program, sampai kepada tahap akhir berupa evaluasi.